Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya undang kita semua berdiri bersama-sama. Kita akan beribadah, kita serahkan ibadah kita di dalam doa. Tuhan, kami buka hati kami buka hidup kami untuk mendengar suara-Mu. Kami membuka hati kami Tuhan, menyerahkan pujian kami, mempersembahkan pujian kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan siap untuk menjamah setiap kami, melawat setiap umat-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau sendiri yang hadir dan menjamah setiap hati, mengubahkan setiap hati, menghiburkan setiap hati, menguatkan setiap hati, menyembuhkan, bahkan memberikan arahan nasihat kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kita semua yang siap katakan bersama, amin, haleluya. Shalom SJB Living Water. Shalom. Yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, boleh angkat tangan. Tuhan baik, amin. Dia mampu melakukan hal-hal perkara yang ajaib dalam hidup kita. Lebih dari yang kita bayangkan, amin. Kau yang telah memilih setiap kita Tuhan. Kau telah
percaya padamu. Kemenangan bagiku selamanya hanya di dalam nama-Nya. Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yang percaya dalam nama Yesus, nyanyikan pujian ini. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, amin, amin. Jemaat Tuhan, mungkin keadaan dunia ini, kenyataan dunia ini nggak seperti yang kita harapkan. Tapi kita punya Tuhan yang janjinya nggak pernah gagal. Kita punya Tuhan yang memberikan pengharapan bagi kita. Kita punya Tuhan yang bisa dan selalu menguatkan kita. Amin. Tuhan, kami percaya pada janji-Mu Tuhan. Di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian. Firman-Mu yang menghiburku. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam keraguan Kau menguatkan. Janji-Mu Tuhan selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku
kau percaya pada janjinya dalam hidupmu, angkat tanganmu, serahkan hidupmu padanya. Kau tak pernah, kau tak pernah, kau tak pernah gagal. Amin. Menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya kau tak pernah gagal. Karena Tuhan yang berjanji, takkan pernah kau ingkari. Ku percaya kau tak pernah gagal. Kau tak pernah gagal. Menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya kau tak pernah gagal. Janjimu, janjimu yang menghidupkan, terbukti dalam hidupku. Janjimu yang ku percaya, tak pernah meninggal. Ya Tuhan, kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Janjimu setia Tuhan dalam hidup kami, terbukti dalam hidupku. Amin. Tak pernah meninggalkanku. Tak pernah, tak pernah sekalipun meninggalkanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur Bapa. Kasih Tuhan, kasih kecewakanku Tuhan. Angkat suaramu, naikkan pujian bagi Dia. Katakan kau percaya padanya, kau percaya pada janjinya, kau percaya pada kuasanya, kau percaya pada penyertaannya dalam hidupmu. Kau percaya atas apa yang Dia lakukan dalam hidupmu. Serahkan semuanya kepadanya.
hidup kami, keluarga kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Anak-anak kami, suami kami, istri kami Tuhan. Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, aku berserah. Ya Tuhan, kami berserah Tuhan. Aku berserah. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Dan Yesus Juru Selamat, aku pribadi yang tepat ya Tuhan, yaitu Engkau, Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ya Tuhan ibadah kami hari ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi dan dikasihi Tuhan. Terima kasih Pastor John mengenalkan nama saya yang kesekian kali ya Pastor. Saya bukan pembicara, saya juga bukan tamu dari luar, tapi saya ada di antara saudara.
kebetulan saya hidup dan saya punya pengalaman. Jadi saya berbagi pengalaman hidup. Jadi hari ini kita semua orang tahu bahwa kita hidup dalam zaman paling susah. Dibandingkan dengan sebelumnya. Saya hidup 56, jadi 56 tahun yang lalu sudah susah. Lalu 50 tahun yang lalu lagi sudah susah, 20 tahun kemudian sudah, tapi ini paling susah. Kenapa? Kan begitu. Di Eropa perang. Dulu Eropa perang 30-40 tahun yang lalu kita nggak terlalu berdampak. Karena belum ada handphone, belum ada komputer, belum ada internet. Jadi di sana perang susah kita juga nggak tahu. Hari ini tetangga kita gini-gini aja kita langsung tahu ya. Aneh kan. Di sono Eropa lagi perang kita langsung tahu beritanya. Di Timur Tengah lagi perang kita langsung tahu beritanya. Kalau cuma tahu sih nggak apa-apa sebetulnya. Tapi berdampak itu yang bikin susah. Artinya berdampak kehidupan kita jadi kena imbasnya. Yang tadinya belanja murah tiba-tiba jadi mahal tanpa kita bersalah loh. Kalau kita bersalah beli mahal ya nggak apa-apa. Karena wah Pak Ong Budiono ini orangnya tidak bisa dipercaya, saya jual mahal aja lah. Kan begitu boleh ya. Kan kita nggak ada salah apa-apa, tapi tiba-tiba belanja apa-apa jadi mahal. Tapi kita akui bahwa memang kita dalam kondisi yang sulit sebetulnya. Termasuk juga di dalam negeri kita. Ketika harga mahal di Indonesia ini malah deflasi. Deflasi itu ekonominya turun. Kalau ekonominya turun artinya kalau Bapak Ibu nawarin barang ke saya hanya lihat. Saya mau beli itu kalau nggak benar-benar butuh nggak akan beli. Itu deflasi. Lalu yang lebih parah lagi adalah kita dibombardir dengan berita-berita kebencian. Ya, kita ini setiap hari itu lihat berita tuh penuh kebencian, rasanya kita capek. Kita tuh nggak kepengen ada berita itu. Tapi kita suka tidak suka, mau terima tidak terima, setiap kita buka HP di TikTok dimanapun beritanya kebencian. Hari ini gereja ditutup, di sana gereja ditutup, di sana diumpat, di sana dibenci, lalu kita terpengaruh. Kalau nggak terpengaruh ya nggak apa-apa sebetulnya. Saya nggak terpengaruh dalam hal berita begitu, karena apa? Allah itu urusannya Tuhan lah. Kalau memang Tuhan ada di sana, ya pasti Tuhan ikut bekerja. Itu pemikiran saya, termasuk di tempat ini. Kalau ada Tuhan, tempat ini diganggu, kasihkan Tuhan aja lah. Wong itu ya urusannya Tuhan, bukan urusannya kita. Itu menurut saya. Nah, dengan situasi yang sulit ini, akhirnya setiap kita diperhadapkan dengan ujian masing-masing. Ada misalnya anak saya basket kok belum bisa jadi pemain. Sementara ada temannya ibu satu lagi, Gepi mungkin sudah jadi atlet, pertandingan mau menang terus, kan begitu. Itu sebuah ujian. Anak saya juga ujian bagaimana lolos supaya bisa jadi pemain. Demikian juga Mas Guntur, ujian juga mau menikah. Apa yang harus dipersiapkan, kan begitu. Itu sebuah ujian. Kita semua tidak lepas daripada ujian. Skala besar, skala kecil, itu akan terjadi. Kalau kita kelompok kecil di sini ya kita bahagia, ujiannya ada yang tolong, kan begitu. Nah sekarang masalahnya adalah bagaimana dengan dunia di sekitar kita. Mereka minta tolong siapa, kan begitu. Nah tema pada sore hari ini saya mau bikin judul yang cukup aneh dan mungkin Bapak Ibu juga ada di sekitar kita tahu tapi aneh. Judulnya adalah jimat. Sudah muncul. Menurut Bapak Ibu jimat itu apa? Jimat itu baik atau tidak baik buat kita sebagai kelompok yang beriman kepada Tuhan? Kurang baik ya. Karena konotasinya jimat itu adalah klinik, lalu cari dukun, ya kan, lalu cari pohon yang keramat, lalu rapalan-rapalan tertentu, kan begitu. Dan itu memang real. Saya mengenal jimat di SMP kelas 3, jadi tahun 84 ketika ujian orang takut ini bakal lulus atau enggak. Sebagian teman pasti carinya apa? Jimat. Padahal jimatnya cuma tulisan disimpan di sabuk, dipikir dengan jimat dia akan menolong dirinya sendiri. Tapi saya tahu bahwa itu ada jimat, kan begitu. Bahkan sampai hari ini pun jimat itu masih banyak orang kasih ke saya sampai hari ini. Apalagi 2019 di mana saya ikut nyalek, waduh, Pak, Bapak kalau ingin suaranya banyak, Bapak baca ini Pak. Dikasihin satu kertas, Bapak baca Pak. Setiap jam 12 malam Bapak baca. Nanti 25 kali Bapak baca, saya yakin Bapak suaranya banyak. Saya dikasih sebuah kertas. Tapi ya saya karena menghormati yang memberi ya saya terima, kan begitu. Soal apakah saya jalankan atau tidak kan dia nggak tahu. Tapi saya menghargai. Nah,
kita semua tahu bahwa jimat itu tidak baik kan, karena berkorelasi kepada sesuatu yang negatif, bukan kepada Tuhan, tapi itu sebuah kenyataan. Tapi apakah jimat itu seperti itu? Itu kan pertanyaannya. Nah, kita coba kenali lebih dalam. Jimat itu kan sebuah kebendaan, atau tulisan tadi yang tulisan Arab atau tulisan-tulisan yang Jawa begitu, yang kita percayain bisa menolong, bahkan memberi kita kekuatan. Ini kehidupan yang nyata di sekitar kita, sebetulnya ada. Cuman kalau Bapak nggak pernah dengar, ya mungkin Bapak temannya sedikit. Kalau temannya banyak, pasti akan dengar itu, apalagi yang terkaitan dengan pilkada sekarang, ya kan? Terkait dengan jabatan, terkait dengan kesuksesan dalam berusaha. Ini kalimat ini dekat. Nah, kalimat-kalimat tertentu yang harus dibaca pada jam waktu tertentu saya mengalami karena saya diberi itu. Tapi tidak saya lakukan. Nah, termasuk benda-benda ini saya juga dikasihin serbuk cendana ya, yang harum sekali. Kemudian dikasih melati, Pak, Bapak simpan nanti kalau ada apa-apa ini akan tolong Bapak. Dan orang ini adalah orang yang dipercaya sama presiden kita juga. Jadi orang menganggap, wah ini pasti benar ya. Teman saya ngomong, Pak ini baik Pak buat Bapak Pak. Ya sudah, saya terima aja. Saya terima, tapi saya tidak ada apa-apanya. Saya tidak mengimani kepada benda itu. Tapi teman saya mengimani, karena dianggap itu punya dampak yang besar. Tapi saya enggak. Nah, jimat ini biasanya dilakukan oleh orang yang merasa dirinya kurang mampu. Waduh, saya ini sekolah kira-kira nggak lulus loh. Supaya saya lulus, saya harus cari kekuatan alternatif. Padahal kita sudah kenal ada 5 agama ya. Tapi nggak dipakai, yang dipakai alternatif. Karena alternatif itu lebih nyata. Kalau agama kan nggak nyata sebetulnya. Tuhannya juga nggak kelihatan, kan begitu. Kalau ini kan ketemu sama orang pintar, sama dukun, omongannya langsung. Jadi dirasa ini pasti lebih baik. Jadi kalau Bapak Ibu mau kenali lebih dalam di tengah masyarakat kita untuk kelompok yang kurang mampu, kurang percaya diri, sebetulnya ini adalah ladang yang baik untuk kita tuai ya. Kalau kita tahu. Tapi kalau kita nggak tahu malah kita ikut jadi satu mungkin ya. Karena ikut ngerumpi, ikut senang dengan berita-berita yang sensasional. Wah, Bapak itu sakti loh. Bahkan teman saya yang aktivis di tempat ini aja, tapi bukan di gereja ini, itu menjadi ketuanya supranatural. Saya, waduh. Tapi dia bangga bahwa dia punya suara cukup besar, sehingga berganding dia bisa menolong komunitasnya. Nah, jimat ini kan membuat kita mau cepat kaya, usaha lancar, cepat naik pangkat dan sebagainya. Kalau Bapak mau, Ibu mau benar-benar dengarkan, ya seputar-seputar ini sebetulnya kalau orang bicara jimat ya. Tapi kalau buat saya jimat itu adalah sesuatu yang positif. Saya meyakini sejak tahun 88 saya sudah meyakini jimat ini sesuatu yang positif. Jimat yang mana kan begitu pertanyaannya. Tadi kita udah sebut ya, ini ada sesuatu yang salah. Karena muaranya kepada klinik, ketidakpastian kan begitu. Kalau saya menganggap ini jimat ini sangat baik. Dan sangat berkuasa buat saya. Jimat yang seperti apa kan begitu. Nah, jimat yang saya maksudkan buat saya adalah jimat firman Tuhan. Bukankah jimat itu tadi sebuah keyakinan terhadap satu tulisan, betul nggak? Hanya karena kalimatnya jimat kita sudah, jangan, ini kelihatannya bukan Kristen, ini kelihatannya tidak rohani. Ini kelihatannya sesuatu yang bakal menjerumuskan. Nah kalau kita balik bahwa firman itu menjadi jimat boleh nggak? Buat saya nggak ada masalah. Saya bukan ahli Alkitab dan saya tidak memperdalam setiap kata itu artinya apa. Pokok apa yang tertulis saya anggap benar. Kan begitu. Misalnya, Mazmur 23. Kita semua sudah dengar semua ya. Tapi apa yang kita dengar, kita ambil sebagai jimat atau bukan? Mungkin kita hafal dengan bacaan ini, bahkan lagunya pun kita hafal ya. Tuhan adalah gembalaku. Aku tuh tidak pernah kekurangan, kan begitu. Tapi pertanyaannya, itu dibawa dalam kehidupan kita nggak, bahwa kita nggak akan kekurangan. Dibawa? Kalau saya bawa,
Saya walaupun tidak sekolah STH, tapi kalau saya dalam kesulitan saya cari firman apa yang paling gampang. Nggak usah banyak teori yang rumit-rumit, nggak usah. Saya cari satu kalimat yang baik, saya simpan. Apalagi ada lagunya, wah lebih enak. Jadi setiap kali kita susah, dengerin aja lagu Tuhan adalah gembalaku. Ketika Tuhan adalah gembalaku, terucap, lalu kita sudah menjadi tanah yang subur, itu matching loh. Itu matching loh. Tapi kalau kita nggak nganggap itu Tuhan adalah gembalaku, mungkin kita dengernya lewat. Tapi kalau kita adalah tanah yang subur, itu bisa matching. Kan Tuhan itu kan roh. Betul kan? Kan harus dihadapi dengan cara apa? Cara roh. Kalau dihadapi dengan cara fisik, pasti nggak percaya. Saya yakin nggak percaya karena, wah ini nggak benar, ini kebetulan aja. Tapi kalau kebetulannya setiap waktu, apakah itu disebut kebetulan? Kebetulan itu kan hanya sekali. Melempar dari belakang kena bapak, mungkin tidak ketemu Pak Richard yang sama. Karena dari belakang itu kebetulan. Tapi kalau sama terus masa itu kebetulan. Berarti yang lempar hebat ya. Ya kan? Kok bisa kena Pak Richard terus kan begitu. Jadi kalau kita paham bahwa Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, Ia membaringkan aku di padang yang berumput loh. Kita tuh dianggap sebagai domba, ditaruh di padang rumput. Kira-kira cerita awal tadi saya mengatakan bahwa kita hidup dalam zaman susah. Kira-kira kalimat ini menjawab enggak? Enggak. Berarti mana yang lebih benar? Mana lebih benar? Saya yakin ini lebih benar. Bahwa kita itu tidak akan pernah berkekurangan. Bahkan Mazmur 91 kan mengatakan bahwa sekalipun 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di sisi kananku, aku tuh tidak pernah tertimpa bahaya itu. Oh itu luar biasa loh. Walaupun dunia lagi kacau balau, firman ini kita ambil, kita imani, kita jadikan jimat. Kan nggak apa-apa. Kita jadikan jimat, tapi nggak usah ditulis karena sudah ada di buku, sudah ada di kitab, ada di HP. Tapi harus dibawa ke dalam pikiran dan ke dalam alam roh kita. Jadi kembali kepada Mazmur 23 tadi mengatakan bahwa Tuhan itu membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Rumputnya hijau, bukan rumput layu, bukan rumput yang kuning, bukan yang digersang. Artinya kita itu diberi kelimpahan. Dan dia membimbing aku ke air yang tenang, bukan air gelombang. Kalau air tenang itu kita minum nggak takut diancam dengan air bah, kan begitu. Kalau air bergelombang itu kan artinya bisa air bandang. Kalau air bandang kita nggak bisa minum, kita malah cari selamat, menjauh dari air, kan begitu. Tapi kalau air yang tenang kita mendekat kepada air. Kan begitu kalimat ini kan kira-kira cara berpikirnya begitu, bahwa kita itu dibawa sama Tuhan ke air yang tenang. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tuh nggak pernah takut bahaya. Kalimat ini mungkin kalau untuk anak kecil di bawah 5 tahun nggak bunyi ya. Tapi buat kita yang sudah 56 tahun bunyinya banyak ya. Kalimat ini bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya. Ini kalimat penting buat orang yang usia sudah di atas 20 tahun. Bagaimana penyertaan Tuhan itu bisa dirasakan, kan begitu. Saya tuh penyakit polip. Dari kecil sampai umur 9, polip itu tahu ya, hidungnya besar, lalu umbelen, ya, lalu bernapas susah. Tapi nggak ada duit ya, nggak ada uang. Karena nggak ada uang, jadi dibiarkan. Suatu ketika gereja panggil yang namanya Pendeta Barnabas dari India, saya diajak. Dan setelah itu saya nggak sakit lagi. Tapi saya nggak merasa, karena saya merasa saya nggak tahu, tapi sakitnya nggak ada, tapi saya nggak ada pikiran beriman. Yang beriman berarti mami saya, kan begitu. Karena saya masih umur 8-9 tahun. Jadi kira-kira begitu ya, Bapak Ibu. Kira-kira paham apa yang saya bahas ya. Nah, lalu Mazmur 1 ayat 3, dia bunyinya seperti, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Yang terakhir yang paling enak. Yang paling enak adalah apa saja yang kamu berbuat berhasil loh. Apa yang kurang dari ayat ini coba?
Apa mau diperdebatkan? Wah, ini ayat ini bicara ini sampai ini, Daud ini lagi. Jangan pusing-pusing. Kita pegang aja, kita imani, kita jadikan sebagai soko guru kehidupan kita. Dalam bahasa yang baik adalah sebagai jimat. Jimat jangan diartikan sebagai sesuatu yang negatif. Negatif karena muaranya tidak jelas. Tapi kalau ini kan sudah jelas. Siapa yang nggak percaya dengan firman Tuhan? Lalu kalimat yang baik buat saya, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu atas apa yang ada padamu. Maksudnya, nek kita punyanya sepeda ongkel, ya sudah bersyukur. Nek punyanya rumah gubuk, ya bersyukur aja. Nek enggak punya rumah, enggak punya sepeda ongkel, ya tetap bersyukur. Karena Tuhan itu kalau mau bantu, mau kasih berkat, itu di luar akal pikiran kita. Kalau kita mau, kan begitu. Masalahnya waktu kita nggak punya gubuk, nggak punya sepeda, kita pernah minta nggak? Gitu. Atau malah kecewa. Yang terjadi kalau kita lagi nggak punya apa-apa, lagi dalam penderitaan, kan kita menyesali. Bahwa Tuhan tidak adil, bahwa banyak hal yang kenapa orang lain ditolong, saya tidak. Kan begitu. Padahal kita tuh bagian yang sama. Bahwa kita juga bisa minta tolong. 97 saya juga belum punya apa-apa. Saya sampai mau beli rumah di Telogosari pun juga nggak bisa. Waduh, mahal ya. Iurannya angsurannya mahal. Semarang Indah mahal. Yang paling agak mendekati masuk akal di Pudak Payung. P4P itu saya masih ingat persis karena saya mencarinya di P4P. Saya ajak calon istri sama calon mertua menolak, jangan kejauhan. Hanya kejauhan saya tidak punya duit. Ya. Saya nggak punya uang, tapi ukuran saya mampunya di P4P. Saya sampai hafal nama perumahan itu karena itu momentum saya untuk mencari rumah. Tapi hari ini, jadi 97 ke hari ini kira-kira 27 tahun ya. Jangankan 27 tahun kelamaan, 10 tahun kemudian saya sudah diberi berkat yang cukup besar. Jadi kalimat kalau kita nggak punya rumah, nggak punya sepeda pun, dengan kita mempercaya yang ini aja, berpada, bukankah kita juga akan diberkati? Caranya gimana? Nggak tahu. Jangan tanya kita ini cuma sekelompok manusia yang terbatas. Tapi kalau Tuhan sudah mau kasih, aneh-aneh kejadiannya. Nah, tapi kita mengimani nggak? Kita mengimani ini sebagai jimat kita nggak, kan begitu? Saya ini tidak pernah sekolah Alkitab, tapi setiap kali kesulitan saya berpikir firman mana yang sekiranya baik buat saya. Kalau 88 ketika saya bekerja dikasih mobil, belum bisa setir mobil, saya itu ketakutannya luar biasa. Saya tanya ke teman-teman, tip untuk setir mobil gimana, tip mobil gimana. Orang tua saya juga nggak punya mobil. Tanya kemana-mana pun jawabannya hati-hati. Pokoknya sepersekian detik jangan sampai lengah. Itu kalimat teman-teman, ya sudah. Lalu bagaimana bisa mengatasi sepersekian detik? Yaitu cari firman. Firmannya apa? Yeremia 29. Rancanganmu bukanlah rancanganku. Rancanganku buat kamu itu damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu sampai hari ini loh. Saya sampai hafal loh. Saya punya pengalaman hidup dengan ayat itu. Nah, ini juga sama. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong kamu. Jadi prolog yang pertama bahwa dunia ini lagi berat, perang dunia dan sebagainya. Apakah relevan dengan firman ini? Bapak Ibu yang bisa jawab ya. Di sana boleh perang, di sana boleh macam-macam. Kalau kita hidup di bawah sayap kepak Tuhan, dapatnya bagus semua kok. Jimat yang lebih baik lagi adalah kalimat ini, Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maksud Yesus ngomong ini, apa? Akulah jalan. Yesus ngomong sama kita semua, aku tuh jalan, nih ono apa-apa tuh lewat aku. Kira-kira aku di sini tuh jalannya di mana? Di depan itu? Kan di depan turun bawah kan jalan. Di belakang ini sebetulnya kalau buka jendela juga jalan ya. Bapak kan nggak tahu, saya tahu kalau saya buka korden ini, jendela, saya turun juga jalan. Jalan yang mana yang Tuhan maksudkan? Jalan yang tidak berkelok-kelok, jalan yang aman, nyaman kan begitu. Tapi ada jalan yang lebih luar biasa lagi yang mungkin kita nggak pikirkan. Jalan apa? Jalan ketika kita terhimpit dari kanan, kiri, muka, belakang, di mana jalan yang kita bisa lewat? Kalau sana ada musuh, di sebelah kanan musuh, di sisi kiri musuh, di belakang musuh. Di mana kita diberi jalan sama kalimat ini? Akulah jalan. Di mana jalannya?
jalannya dibawa ke atas. Pernah berpikir begitu? Bahwa kita selalu diberi jalan, semua menghimpit kita. Ternyata Tuhan angkat kita ke atas. Itulah jalan. Tapi kalau kita lupa dengan hal-hal yang sederhana, ya jangan salahkan Tuhan. Kalau mau ngasih berkat juga bingung. Yang mana aku mau kasihkan? Yang satu ini aja kamu tidak meyakini, tidak menjadikan jimat. Bahasa kita kan jimat. Jimat itu sesuatu yang supranatural, yang keimanannya itu dalam. Akulah jalan. Kalau kita mau pahami lebih dalam, jalan pasti yang baik. Dan jalan yang membuat kita tuh selamat daripada himpitan. Kalimat ini bukan omong kosong. Saya tuh mengalami himpitan bukan banyak, sangat banyak. Sepanjang perjalanan hidup, dari bayi sampai hari ini banyak. Berapa kali mau meninggal, tapi selalu diluputkan sama Tuhan. Itulah akulah jalan. Tuhan tuh mengatakan, kamu tak kasih jalan gitu. Ketika kamu mau meninggal, kamu tak selamatkan. Ketika kamu mau jatuh, tidak bisa apa-apa, kamu saya selamatkan. Ketika kamu dikeroyok orang pun, kamu saya selamatkan. Gitu. Makanya hidup kekristenan itu bukan hanya menjalankan ritual, punya pengalaman pribadi. Makanya kenapa kita butuh kenal dengan Tuhan dalam hal-hal yang sulit, ya begitu. Supaya kita makin kuat. Seperti kalimatnya Daud waktu dia mau melawan Goliat apa? Kalimatnya Daud waktu mau melawan si Goliat. Padahal Goliat 4 meter, Daud kecil ya kan? Tombaknya sepanjang 3 kalinya Daud. Kalimatnya Daud kan sederhana. Raja Saul, saya ini sudah biasa megang rahangnya beruang sama singa. Kalau dombaku dimakan, saya tarik janggutnya, saya bunuh. Itu dasarnya Daud untuk bisa jadi raja, kan begitu. Jadi Daud jadi raja bukan karena hebatnya dia melawan si Goliat, karena imannya dia ketika dia menghadapi peperangan, ketika membunuh si singa sama si beruang. Hal sepele ini membuat imannya dia sebesar dunianya Daud. Nah, kalau kita punya pengalaman itu, dunia Eropa perang sama, ya sudah biar aja perang, yang penting kita tetap bersukaria, bersyukur, kan boleh kan? Kan tidak perlu larut dengan peristiwa berita-berita di koran yang waduh ini semua jadi masalah semua. Udah, mau menikah Desember, ya nikah aja. Apa urusannya dengan peperangan itu? Ya kan? Kan nggak ada urusannya. Jalan aja kan begitu. Nah, kalau tadi kita akulah jalan dan kebenaran. Menurut Bapak itu kebenaran itu apa? Bapak Ibu coba artikan kalimat Yesus, akulah kebenaran. Apa coba? Tahu? Kenapa anak saya manggil saya Dedi? Tidak manggil ke Pastor John Dedi? Kenapa anaknya Pastor John tidak panggil saya ayah, papa? Kenapa? Kenapa dia tahu kalau saya bukan papanya? Bukan. Karena saya tidak pernah mengenalkan kepada, namanya siapa? Gaby, Gap, aku tuh ayahmu waktu bayi loh. Kalau sekarang ya udah pasti gak dipercaya. Ya kan? Waktu bayi kan aku tidak mengenalkan diri bahwa aku tuh papamu. Tidak. Makanya dia tahu bahwa papanya adalah yang ngomong siapa? Pastor John. Berarti kebenaran itu dari bawah atau dari atas? Dari atas bukan dari bawah. Kalau dari bawah, nanti saya suka kepada mama saya yang dulu miskin, saya cari mama yang kaya. Saya gendoli sebagai mama. Nanti anak saya juga akan pilih, wah Dedi saya ini ternyata mobilnya cuma 1, saya mau cari yang 10, cari yang 10, lalu wah Dedi. Bukan begitu kan? Itu kalau kebenarannya dari bawah. Kalau dari atas kan absolut. Iya kan? Anak saya pasti dimanapun ketemu lewat telepon selalu panggil saya Dedi. Dan cuma 1 yang panggil saya Dedi, ya cuma anak saya. Kenapa? Yang ini juga nggak panggil Dedi, karena saya nggak pernah mengenalkan dia bahwa saya dedimu. Berarti kebenaran itu datang dari mana? Dari atas, bukan dari bawah. Nah sekarang pertanyaannya, Yesus yang di atas itu sudah ngomong, aku ini kebenaran, masa nggak percaya? Kalau Yesus sudah ngomong, aku tuh kebenaran loh. Masih kamu nggak yakin?
Wong air aja, air gentong aja bisa jadi anggur. Semua bisa terjadi. Semua bisa terjadi kalau ada iman dan tanah yang subur. Kalau tanahnya nggak subur ya jangan salahkan Pastor John. Pastor John itu kan hanya eksekutor. Jadi kembali kepada siapa? Kepada keimanan kita. Kalau kita makin beriman menjadikan ini sebagai jimat, semua bisa jadi kok. Saya kan sudah 27 tahun mengelola perusahaan. Bagaimana tahu rasanya mengelola perusahaan? Waduh, beratnya luar biasa. Tapi nyatanya saya bisa lewati sampai hari ini. Artinya apa? Penyertaan Tuhan itu jelas. Kan saya meyakini tadi. Saya meyakini dengan jimat-jimat saya tadi. Apalagi ada kalimat yang lebih bagus. Akulah jalan ya. Akulah kebenaran. Dan akulah hidup. Hidup itu yang mana coba? Kita semua hidup. Ini juga hidup. Ya kan? Ini hidup. Ini hidup atau enggak? Hidup. Ini yang Yesus mau tuh hidup yang mana? Yang ini atau yang ini atau yang ini? Hah? Malah lebih hebat lagi, bukan pemenang, lebih dari pemenang. Oh, kenapa nggak diimani? Kalau saya tak imani. Nah, gimana? Ada kalimat janji yang nggak diimani. Kan bodohnya kita sebetulnya. Kita ini kan bodoh, dikasih sesuatu yang baik, nggak mau, enggak. Saya mau yang ini aja. Ya, jangan salahkan yang memberi. Yang memberi itu sudah baik. Oh. Kamu tak kasih bukan cuma hidup, lebih daripada pemenang. Pemenangnya dalam bahasa lebih dalam, penakluk. Kamu tuh menaklukkan banyak orang gitu. Saya bertarung, yang dapat sukacita siapa? Istri saya. Lalu yang disebut lebih dari pemenang itu di saya atau di istri? Di istri, kan begitu. Saya yang bekerja, saya yang bertarung, istri yang menikmati, kan begitu. Ya kan? Bukankah itu lebih dari pemenang? Nah, kalimat yang terakhir adalah, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi kita sudah punya pemahaman yang sama, bahwa kita semua itu adalah ranting-rantingnya dari pokok anggur. Ranting-rantingnya daripada si pokok Yesus, kan begitu. Barang siapa tinggal di dalam Yesus, ya kan, dan Yesus di dalam dia, kita ini kecil, ia tuh kita semua berbuah banyak. Kita semua tuh bakal berbuah banyak kalau kita tuh menempel kepada pokok. Artinya kalau kita nggak nempel, nggak berbuah ya. Kalau kita nempel, berbuah. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kan jangankan kalimat Yesus, kita pun juga ngomong sama. Kalau satu jari saya lepas, pasti saya kehilangan satu jari. Dan jari ini 2 hari kemudian busuk, bau. Iya kan? Makanya saya suka dengan kalimat-kalimat Yesus. Kalimatnya dia tuh sangat membumi. Artinya kalimat-kalimat yang mudah dicerna dan mudah diimani. Yang hari ini sampai terjadi pun masih sama. Ada anak kecil, misalnya bapak ini kecil, kamu punya coklat nggak? Nggak punya. Kalau kamu tak kasih coklat, kira-kira kamu bahagia. Wah seneng Om Budi, seneng, ya udah saya kasih. Lalu setengah jam kemudian temannya dia yang sebelah, saya kasih 5 coklat. Dia tiba-tiba jadi, kok Om Budi nggak adil ya. Teman saya yang kenal aja nggak dikasih 5. Yang saya kenal banget sama Om Budi cuma 1. Kan tadi saya ngomong, kamu nggak punya coklat, saya kasih 1. Seneng kan, sorak-sorai kan, wah Om Budi baik. Tapi ketika saya memberi 5, kenapa ini jadi ngomong Om Budi nggak baik? Kan peristiwa yang aneh buat kita sebetulnya. Dan ini pun sudah ada di ajarannya Yesus loh. Ketika Yesus pagi-pagi benar, jam 6 pagi, kamu ikut saya ya, bersihkan kebun anggurku. Lalu jam 12 siang keluar lagi, kamu ikut saya bersihkan kebun anggurku. Kamu saya kasih 100 dinar. Lalu jam 6 sore ketika hari mau selesai, dia masih keluar lagi cari pegawai yang jam 6 sore. Kamu tak kasih 100 dinar, bersihkan kebunku. Lalu ketika jam 7 malam dikumpulkan, kamu tak kasih 100. Tiba-tiba terjadi keanehan. Yang pagi-pagi marah. Loh. Yang jam 12 pun juga marah. Bedanya apa dengan hari ini saya ngasih coklat? Ya kan? Berarti kan Yesus luar biasa loh ya. Saya cuma bisa beriman karena luar biasa benernya itu.
di kondisi yang sekarang pun kepake gitu loh. Bukan kepake di zaman tahun 2000, hari ini tuh ajarannya kepake semua. Dan yang saya paling senang adalah ketika Yesus didatangin kaum Farisi, bawa wanita yang sedang ketahuan berzina. Yesus, ini harus diapain nih perempuan berzina ini? Kalau sebelum Yesus mati kan masih pakai hukumnya Taurat. Karena Yesus belum mati kan, ketika mati hukum kasih kan begitu. Kan Yesus terikat dengan sebuah hukum Taurat bahwa kalau ada orang berzina dilempar sampai mati kan begitu. Yesus tidak ada pilihan, karena kalau kita sebagai Yesus waktu itu mungkin jawabannya juga nggak sebagus di firman Tuhan loh. Jawabannya, ya silakanlah, karena memang terbukti zina ya sudahlah kamu lempar batu. Tapi jawabannya Yesus apa coba? Siapa di antara kalian yang tidak berdosa lempar? Ini kalimat di luar akal manusia ya. Siapa di antara kalian yang tidak pernah berdosa? Yang pertama lempar batu. Pesan moralnya sore hari ini. Jadi semoga firman ini sharing ini menjadi kebaikan buat kita semua dan bermanfaat, bahwa tidak selamanya jimat itu jelek. Jelek kalau ke dukun. Nah, kalau ke firman Tuhan di mana jeleknya? Bukankah jimat itu sebuah keyakinan bahwa aku meyakini ini akan menolongku? Shalom, terima kasih. Tuhan memberkati. Saudara yang diberkati, katakan amin, saudara. Ayat terakhir yang sesuai dengan tema kita, plug in tema kita, terhubung. Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ayat terakhir. Tapi kalau kita nyambung, terhubung sama Tuhan, engkau akan berbuah lebat. Berbuah banyak, amin. Kalau berbuah itu artinya saudara memberkati orang lain. Masa ada buah dinikmati sendiri? Enggak ada kan? Buah itu artinya engkau memberi berkat buat orang lain. Hidupmu betul-betul seperti yang Tuhan rancangkan. Engkau diberkati oleh Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, saudara. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, oh lihat hatiku Tuhan, lihat hati, amin. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu bagi kami, kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara, saya percaya ketika saudara menyanyi, saudara setuju bahwa kita melihat kebaikannya demi kebaikannya terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Saya rindu ketika saudara menyanyi lagu ini, saudara juga menyanyi dengan iman saudara. Ya, Tuhan, aku akan melihat kebaikan demi kebaikan-Mu lebih lagi Tuhan. Ketika aku mempercayai firman-Mu, ketika aku mempercayai janji-janji-Mu, kebaikan demi kebaikan-Mu dinyatakan dalam hidup setiap kita di tempat ini. Apapun yang sedang kau hadapi hari ini, percayalah
Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Haleluya. Dan Dia akan menyatakan kebaikannya dalam setiap kehidupan kita. Katakan sama-sama, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, Yes. apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku Katakan, telah kulihat kebaikanmu Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan sama-sama, telah kulihat. Telah kulihat kebaikanmu Tuhan akan menyatakan kebaikannya dalam saudara. tak pernah Lebih lagi, Tuhan menyatakan kebaikan-kebaikannya dalam hidupmu. Yes, oh Lord. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati Yang mengimani kebaikan Tuhan, katakan, telah kulihat kebaikanmu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Allah yang sangat baik, Allah yang sangat mengasihi kami Tuhan. Bahkan setiap perkataan Tuhan, setiap firman Tuhan yang boleh diberikan bagi setiap kami semua. Karena Engkau adalah kebenaran, maka Engkau tidak akan pernah mendustai kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah berbohong kepada kami. Ketika Engkau mengatakan bahwa akulah gembala yang baik, maka Engkau benar-benar menjadi gembala yang baik bagi kami Tuhan. Kami tidak pernah takut, bahkan ketika kami harus melewati lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut sekalipun Tuhan, kami tidak takut bahaya. Karena Engkau gembala yang baik, gembala yang bertanggung jawab atas hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau belajar meresponi kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau meresponi dengan iman kami Tuhan. Setiap firman yang sudah disampaikan bagi kami ya Tuhan, kami jadikan itu kebenaran yang hidup dalam hidup kami ya Tuhan. Bahwa Engkau merancangkan kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang ya Tuhan. Itu terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hari ini bahkan apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, tantangan, pergumulan, permasalahan yang harus kami hadapi dalam kehidupan kami pribadi, dalam kehidupan
pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan, dalam apapun Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan, karena firman-Mu sudah dilepaskan dan kami percayai kebenaran itu sebagai kebenaran, bahwa kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang ya Tuhan. Itu akan terjadi, kami akan hidup dalam kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, terjadi kepada setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Terjadi Tuhan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, bahkan yang hadir hari ini Tuhan. Tuhan sudah menyatakan kehadiran-Mu secara pribadi, berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup kami Tuhan. Itu akan terjadi dalam hidup kami. Itu akan mewarnai hari lepas hari dalam kehidupan kami. Terjadi Tuhan. Terjadi dalam kehidupan kami semuanya. Hamba-Mu berdoa secara khusus Tuhan untuk Pak Budiono yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan terus nyatakan isi hati-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terus dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Memberikan kekuatan, memberikan prinsip-prinsip kebenaran yang boleh memberkati setiap kami semua. Kebenaran yang sudah dihidupi, itu menjadi kebenaran yang boleh menjadi berkat buat kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersukacita untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami terima itu menjadi bagian dalam hidup kami. Tidak akan pernah terambil dari kami Tuhan. Tidak akan pernah terambil dari kami. Itu akan ada dalam hidup kami. Bahkan akan terus berbicara dalam hidup kami. Mewarnai hidup kami. Hari lepas hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Angkat tangan-Mu dengan iman. Pernyataan profetik-Mu di hadapan Tuhan, bahwa engkau siap mengalami berkat Tuhan. Engkau siap meraih berkat Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Bahkan apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, apa yang dimakan, apa yang dipakai, semuanya Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagi-Mu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.